Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran kewirausahaan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang proses kerja pembuatan prototipe produk. Kalau kemarin tentang rancangannya, kalau sekarang proses pembuatannya, proses kerja pembuatannya, ya. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari suatu produk. Tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Yang pertama, pendefinisian produk. Yang kedua, working model. Prototipe rekayasa. Prototipe produksi. Qualified production item. Dan model. Ini ketutupan ya. Sebentar saya geser. Pendefinisian produk, yaitu merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Prototipe rekayasa. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat, prototipe produksi. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk pada partnya atau bagiannya. Qualified production item dibuat dalam skala penuh eh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang keenam, model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Jadi merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Kegunaan prototipe. 1. Untuk pembelajaran. Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan.
Akankah dapat bekerja? Dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Saat harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototipe dilakukan sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, komunikasi pembelajaran. Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjualan, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Hal ini benar karena sebuah gambar alat tampil tiga dimensi dari produk lebih mudah dimengerti daripada penggambaran verbal, bahkan sebuah sketsa produk sekalipun. Tiga, penggabungan. Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk. Karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub-assembly yang berbentuk sebuah produk. Milestones. Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Prototipe milestone menyediakan hasil nyata, memperlihatkan kemajuan, dan disiapkan untuk menjalankan jadwal. Produk barang dan jasa. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Ginting, pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semuanya. Kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk. 1. Menghasilkan produk dalam bentuk fisik. 2. Memiliki alur proses produksi yang jelas. Kekurangan dari produk. 1. Membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. Yang ketiga, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. Dan yang keempat, membutuhkan banyak karyawan, sehingga menghemat, menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Kelebihan dari jasa. Yang pertama, tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak karyawan, sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Kekurangan dari jasa. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Yang ketiga, membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi yang pertama, barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. Kemudian, berapa banyak yang mereka butuhkan. Kemudian, kualitas yang mana yang paling tepat dan berapa banyaknya. Faktor-faktor yang memengaruhi desain produk. Yang pertama, fungsi produk. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. 3. Tanggung jawab produk. 4. Harga dan volume. 5. Prototipe. Proses kerja pembuatan prototipe.
Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. Namun demikian, desain proses ini harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dihasilkan. Desain produk menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, menentukan standar dan batas toleransi serta dimensinya, menggambarkan penampilan produk sekaligus menetapkan standar kinerja produk yang bersangkutan. Desain jasa menetapkan bentuk, penampilan fisik, gaya, manfaat kenikmatan, dan manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan yang memakai jasa yang bersangkutan. Dengan keadaan dan sifat seperti yang dikemukakan di atas, suatu desain akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mutu suatu produk atau jasa. Agar suatu proses desain efektif, dapat dilakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Strategi proses desain. Dilihat dari sudut strategis, desain mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya. Untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi ini pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Tahapan kegiatan desain produk. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapat saat riset itu sendiri dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam pembuatan produk, desainer harus mempertimbangkan biaya seekonomis mungkin. Yang ketiga, membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Yang keempat, membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini
dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan pada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Nah, sekian dari saya tentang materi eh, perancangan perancangan prototipe ya, Eh, proses pembuatan prototipe. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu